Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, pada 24 Oktober yang lalu kita memperingati Hari Sumpah Pemuda. Sebagai bangsa yang besar, tentu kita tidak boleh merupakan berbagai macam sejarah yang ada di bangsa kita ini. Di video kali ini kita akan membahas bagaimana sejarah peringatan Hari Sumpah Pemuda. Kok kita peringati setiap tahunnya? Nah, nanti kita akan bahas di video ini. Silahkan saksikan sampai selesai. Lahirnya Sumpah Pemuda tentu melewati proses dan cerita yang panjang hingga akhirnya menjadi sejarah Sumpah Pemuda. Pelopor dari kebangkitan nasional yang membuat para pemuda semangat yaitu adalah berdirinya organisasi Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908. Sehingga pada waktu itu diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional karena membuat para pemuda semangat dalam membentuk organisasi yang mempersatukan mereka. Setelah berdirinya Budi Utomo, maka mendorong bermunculnya organisasi pemuda lainnya. Seperti yang pertama adalah Trikoro Darmo. Berdiri di Stovia yang sekarang namanya Jakarta tahun 1915 yang dipelopori oleh Satiman Wiryo Sanjoyo dan kawan-kawan. Kemudian pada tanggal 12 Juni 1918, Trikoro Darmo mengubah namanya menjadi Young Java. Organisasi pemuda yang berdiri berikutnya adalah Young Sumatera Nembon. Organisasi ini merupakan persatuan pelajar dan pemuda Sumatera atau Young Sumatera Nembon. Didirikan tahun 1917 di Jakarta. Tokohnya antara lain adalah Muhammad Yamin, Muhammad Hatta, dan Bahder Johan. Organisasi selanjutnya adalah Young Ambon, Young Minahasa, Young Cilebes. Young Ambon didirikan pada tahun 1918. Kemudian antara tahun 1919 sampai 1919 berdirilah Young Minahasa dan Young Cilebes. Salah satu tokoh yang lahir dari Persatuan Pemuda Minahasa adalah Samratulangi yang kita kenal sebagai pahlawan. Organisasi lainnya yang bergerak untuk mewujudkan cita-cita Indonesia adalah Sekar Rukun tahun 1919, Young Betawi tahun 1927, dan Young Batak Spon tahun 1925. Semua organisasi tadi mendorong lahirnya Sumpah Pemuda. Beberapa organisasi yang terbahas tadi merupakan perkumpulan organisasi para pemuda daerah. Nah, kemudian organisasi kepemudaan yang tidak berlatar belakang suku dan kedaerahan adalah Perhimpunan Indonesia. Perhimpunan Indonesia paling gencar mengumandangkan persatuan bangsa Indonesia di Belanda. Perhimpunan Indonesia beranggotakan para pemuda dari berbagai suku dan pulau di Indonesia. Lahirnya berbagai organisasi pemuda tadi mendorong keinginan pemuda untuk bersatu. Para pemuda menghimpunkan dirinya dalam Kongres Pemuda. Pada tahun 1926, berbagai organisasi pemudaan menyelenggarakan Kongres Pemuda I di Yogyakarta. Kongres Pemuda I telah menunjukkan adanya kekuatan untuk membangun persatuan dari seluruh organisasi pemuda yang ada di Indonesia. Kongres Pemuda I berhasil merumuskan dasar-dasar pemikiran bersama. Kesepakatan itu meliputi dua hal. Yang pertama, cita-cita Indonesia merdeka menjadi cita-cita semua pemuda Indonesia. Dan yang kedua, semua perkumpulan pemuda berdaya upaya menggalang persatuan organisasi pemuda dalam satu wadah. Hasil kesepakatan ini mampu meningkatkan kemajuan yang mendukung arti pentingnya kesatuan dan persatuan antar organisasi pemuda. Hal ini merupakan prestasi besar pada saat itu. Setelah Kongres Pemuda I selesai, maka para pemuda dan organisasinya itu melanjutkan kepada Kongres Pemuda kedua. Kongres Pemuda II dilaksanakan dalam 3 sesi di 3 tempat yang berbeda. Penggagasnya adalah Organisasi Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia atau PPPI yang beranggotakan pelajar dari seluruh wilayah Indonesia. Kongres tersebut dihadiri oleh berbagai wakil organisasi kepemudaan, di antaranya Young Java, Young Batak, Young Cilebes, Young Sumatera Nembon, Young Islami Tenbon, Young Ambon, dan lainnya. Kemudian hadir juga pengamat dari pemuda Tionghoa seperti Kui Tiam Hong, John Lau Chon Hok, Oi Ka Siang,
dan Choi Jen-kui. Rapat pertama Sabtu tanggal 27 Oktober 1928 di Gedung Katolik Zhongdingen Bonn atau KJB Waterloo Plain atau juga bisa disebut dengan lapangan benteng. Dalam sambutannya, Ketua PPPI Sugondo Joyo Puspito berharap kongres ini dapat memperkuat semangat persatuan dalam sanubari para pemuda. Acara dilanjutkan dengan uraian Muhammad Yamin tentang arti dan hubungan persatuan dan pemuda. Menurutnya ada 5 faktor yang bisa memperkuat persatuan Indonesia, yaitu sejarah, bahasa, hukum adat, pendidikan, dan kemauan. Rapat kedua hari Minggu tanggal 28 Oktober 1928 di Gedung Os Java Bioskop membahas masalah pendidikan. Kedua pembicara, Purno Mawulan dan Sarmidi Mangun Sarkoro, berpendapat bahwa anak harus mendapat pendidikan kebangsaan. Harus pula ada keseimbangan antara pendidikan di sekolah dan di rumah. Anak juga harus dididik secara demokratis. Pada rapat penutup di Gedung Indonesis Klub Gebau di Jalan Keramat Raya 106, Sunario menjelaskan pentingnya nasionalisme dan demokrasi selain gerakan kepanduan. Nah, rumusan Sumpah Pemuda ditulis oleh Muhammad Yamin pada selembar kertas ketika Mr. Sunario sebagai utusan kepanduan tengah berpidato pada sesi terakhir Kongres. Sumpah tersebut awalnya dibacakan oleh Sugondo dan kemudian dijelaskan secara panjang lebar oleh Muhammad Yamin. Ya, yang sebagaimana kita ketahui, isi dari Sumpah Pemuda ialah Sumpah Pemuda. Satu, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Dua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Tiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. peristiwa bersejarah lain pada waktu itu ialah diperdengarkan lagu kebangsaan Indonesia untuk yang pertama kali yang diciptakan oleh W.R. Supratman. Lagu Indonesia Raya dipublikasikan pertama kali pada tahun 1928 pada media cetak Surat Kabar Sinpo dengan mencantumkan teks yang menegaskan bahwa lagu itu adalah lagu kebangsaan. Lagu itu sempat dilarang oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda, tetapi para pemuda terus menyanyikannya. Ya, itu tadi sejarah singkat mengenai Sumpah Pemuda. Tentu kita sebagai generasi pemuda harus selalu mengingat sejarah yang ada di negeri kita ini. Ya, seperti kata presiden pertama kita, Insinyur Soekarno mengatakan, Jasamer, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Serta bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. Oke, terima kasih telah menyaksikan video ini. Kelak masa depan bangsa Indonesia di tangan Anda semua, para pemuda Indonesia. Semangat untuk melaksanakan dan meneruskan cita-cita para pendiri bangsa kita pada waktu itu. Dan jangan pernah menyerah. Sampai berjumpa pada video berikutnya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.